budaya. Lestari budaya. Ibadah seni. Semalam kita dari desa yang lain, Nggih. sekarang kita sampai di Bledokan. Perkenalan dulu Mas Moko. Oke, ini sudah bersama kita ada Mas Anis, Mas Bowo, ada Pak Kadus, si Dusun Bledokan, dan Pak Dewi. Pak Batowi itu sebagai ketua kesenian, ketua paguyuban. Nah, sebelumnya kita ngobrol-ngobrol, ini Pak Rio, Nggih. sedulur Pambudoyo, ini bagian dari anjang seni kita. Anjang seni kita, jadi kita mengupas tuntas tentang Sabdo Tomo. Langsung saja ke Pak Baidowi dulu, Pak. Sabdo Tomo itu apa sih, Pak? Intinya kata Sabdo Tomo itu apa, lalu kesenian dalam bentuk apa sih Sabdo Tomo itu, Pak? Sabdo utama isine pitutur kang utama isine panutan ingkang baik. Itu tujuan kami meniru Sabdo utama isine melestarikan budaya kita dari tahun 1951 kita berdiri sampai sekarang. Kita berjalan hampir berapa tahun, vakum sekitar 25 tahun. Kita mau mulai berdiri lagi pas tanggal berapa nih ya? 4 bulan yang sampai sekarang lah maksudnya. Kita merekrut remaja untuk menyatukan remaja, mengembangkan remaja, jadikan satu remaja untuk wadah dalam suatu kesenian Sabdo Utomo. Dengan langkah kami, kita yang penting itu kekompakan remaja kami, remaja Dusun Bledokan. Semoga kita tuh bisa berjalan lancar sampai istilahnya enggak menyimpang dari apa yang disarankan pada almarhum Bapak Kiai Mukhlas selaku pencipta lagu. Penciptanya Bapak Kiai Mukhlas, dan kami sudah minta izin, minta doa restu kepada beliau Bapak Kiai Haji Salamun Mukhlas beserta staf-staf kampung Bledokan dan tokoh-tokoh masyarakat Bledokan. Kita minta doa restu dan dukungan untuk menyatukan remaja sebagai tulang punggung Bledokan dengan wadah Sabdo Utomo. Sabdo Utomo, jadi sudah jelas ya. Sabda utama itu menjelaskan itu tentang pitutur. Terbukti dengan apa? Di teks-teksnya yang Lirik-lirik yang ada di lagu itu, nggih. Semuanya berisi tentang nasihat, pitutur. Ada Yang juga bisa untuk kehidupan sehari-hari. Betul. Ya. Selain itu ada nilai ini loh, apa? Yang kemarin kita lihat, baru saja kita lihat juga itu ada nilai-nilai nasionalisme juga ada di situ. Ada Pancasila dan lain-lain. Nah, selanjutnya Pak, kalau tadi kan sudah dijelaskan bahwa yang menciptakan itu Mbah Mukhlas sendiri, Mbah Kiai Mukhlas. Nah, itu visi misinya atau inti dari Sabdo Tomo itu menceritakan tentang apa sih? Kalau setahu saya sebagai generasi penerus dan kita belum begitu memahami, tapi kita simpulkan, kita pikir itu dengan dalih kita menuju demi kebaikan dan istilah itu kita harus menjalankan syariat syariat agama Islam yang baik. Termasuk dari pitutur tadi. Iya. Ada di dalamnya. Monggo. Sampai mawon iki. Teks Ya. yang untuk kita kompak dulu, Pak. Sekarang ada di Pak Kadus ya. Pak Kadus. Pak Kadus ini yang mewakili dari pemerintahan desa. Pemerintahan desa. Ada pertanyaan dari kami Pak Kadus untuk diketahui masyarakat umum tentang Sabdo Tomo ini. Tanggapan perangkat pemerintah tentang kesenian Sabdo Tomo atau apa yang sudah dilakukan. Mengatakan, monggo Pak Kadus. Kalau dari segi pemerintahan dari pemerintahan desa menika selama pandemi menika, selama pandemi niki selama pandemi menika bisa dijalankan sesuai dengan prokes, tapi untuk jenjang kedepannya memang sebagai pemerintahan desa Kalinegoro untuk memotivasi mungkin ada kesenian di daerah Kalinegoro bisa nanti menjunjung nilai Kalinegoro, banyak seni budaya yang mungkin tercipta di Kalinegoro. Artinya dengan keterbatasan pandemi ini Sabdo Utomo tetap jalan
tetap didampingi nggih Nggih. Pak Kadus nggih dari Tetap, pemerintah nanti kita desa, juga dari pemerintah desa biarpun tetap dengan keterbatasan belum Leres, bisa leres. maksimal. Nah, harapannya ke depan tentunya bisa maksimal nggih Pak Kadus. nggih. Leres, leres. Nah, nanti kita dukung bersama Mas Moko. pasti, nggih. harus. Monggo Mas Moko. Nah, lalu yang ke pemuda. Nah, ini iki sing anu paling apa ya? Intine iki sok paling dadi masalah. Ya, masalahnya. Bukan masalah tapi kendala. Ya, kendala. Pokok inti utama ini. Nah, gitu. Yang mriki sampun wonten Mas Bowo kali Mas Anies. Ya. Iki peran serta pemuda khususnya yang terlibat dalam kesenian tradisi utawa kesenian rakyat Sabdo Tomo niku seberapa besar sih antusiasme mereka? Enggak Pak Ketua. Monggo. Peran sertane nggih pemuda nggih niku malah inti nggih. Wong niki sing lakoke sing anu nggih tetep pemuda nggih saking alit-alit nggih dan remaja nggih dugi sing dewasa. Oh, oke. Nah, nggih pemuda dadi niku tetep andile kathahe nggih kados sanjange Pak Ketua nika meh saged ngraketke ngrukunke pemuda. Oh, Terus betul. minimal nggih damel khususe dusun Bedukan makin maksimale kados wau Pak Rio pengen saged kali negara umum. Oh, Nggih ngeten dadi. Berarti memang diklasifikasi ya, yang Ya. tingkat anak-anak Ya, ada, ya. remaja, luar Dewasa. biasa. Secara generasi. Ya, regenerasi ada, Maksudnya ada terus. seperti itu. Nah, selanjutnya Mas Bowo, kendalanya pemuda apa Mas? Nek misalnya, contohnya misalnya, sini Sabdo Tomo, biasanya loh, pemuda saiki sing umur-umurane las-lasan lho Mas, kayak seneng karo HP, dijak latihan angel Mas. Ora saiki contohnya ning nggon omahku karo Pak Rio wae, pemuda iku angel banget. Ih, karo kameramene barang iki angel banget. Angel. Nah, carane kepiye Mas ben mereka iki ben tertarik karo kesenian iki Kok piye di Mas? sini sudah terwujud Oh, ya, oh, dari yang kecil sampai dewasa. Piye Mas Bowo? Ya kalau saya nyikapi, kula nyikapi niku nggih. Cah cilik senengane apa? Misalkan dolanan seten ya aku ya kudu melu dolanan seten. Pelayan aku ya melu pelayan kan gitu. Seko sithik dari segitu kita ajari yo dhewe joget. Aku joget bocah-bocah piye carane ben iso joget. Terus untuk anak kecil, kalau untuk yang setengah anu ya setengah dewasa, setengah gede dolanan HP ya. Aku melu dolanan HP. Apa game apa? FF misalkan. Aku melu. Wah iki wis wayahe nganu, wayahe iki ana kesenian iki, yo alon-alon yo game seperti biasa, wayahe latihan yo ayo. Seperti itu. Kalau saya menyelaminya seperti itu. Jadi senengnya apa? Misalkan do ngombe jahe, aku yo tak ngombe jahe. Esensinya apa Pak Yo? Ternyata tidak hanya metro, Ya. tapi mereka juga menyelami, ya. Memberi contoh, paling ora memberi contoh. Karena keteladanan itu adalah yang utama. Memang dari yang kecil-kecil ini meneladani dulu. Betul. Istilahnya gue contoh. Betul. Gitu gitu. Nah, contoh yang baik mesti diikuti oleh anak-anak. Nah, terus untuk pemuda yang terlibat langsung di kesenian Sabdo Tomo, keinginannya itu seperti apa Mas? Ke depan, maksudnya Sabdo Tomo itu ingin piye ke depannya? Nah, kita ke remaja itu ya pengennya ya semakin maju gitu tuh, semakin kompak dalam apa aja lah di dalam lingkungan masyarakat di dusun ini terutamanya. Kedepannya ya ono acara apa kita maju bareng. Coro kalah, coro loro kabeh. Seperti itu. Saya pengennya seperti itu. Dilalah ada ini wacana dari masuk dari pemerintah, dari Mas Kadus, dari Pak Dewi. Ono anu iki ono ya wes. Ayo kita maju bareng. Seperti itu. Pertanyaan terakhir, last questionnya kudu Pak Rio karena apa? Aku rawani ini pertanyaannya rodo anu. Diskan iki. Ketenangan. Oke, Mas Moko disambung ngombe sih. Monggo lho Mas kalau sudah disambil. Nggih. Karena disambil lho satene ngawe-ngawe. Begini, ini yang sangat penting sebetulnya. Esensinya ada di sini. Langsung ke Pak Baidowi. Pak Baidowi, Sabdo Utomo yang ada di Bledukan ini dengan segala upaya gabungan dari pemuda, pemerintah dan khususnya juga tim kesenian ini. Kendala-kendala apa yang selama ini sebetulnya sudah dihadapi? Tentunya kan dengan keterbatasan kok tetap semangatnya dan ini antusiasnya luar biasa di dusun Bledukan. Ngaten nggih Pak Beti. Kendala dan apa yang dibutuhkan mungkin. Monggo Pak Beti. Ya saya Mas, soal kendala kami berdirinya Sabdo Utomo saya pembentukan baru ini memang bisa dikatakan seorang bayi yang masih hidup tidak pakai pakaian.
sehelai pakaian pun kita nggak pakai. Istilah itu kita tuh mau nyari jedor, bende, dodok, segalanya itu kita jedor seharga 2 juta kita pinjem dan kita pinjem akhirnya dapat jedor. Pinjam itu Pak. Pinjam uang, Utang sampai 2 juta kita untuk mencarikan jedor daripada kita pinjam tetangga kampung orang lain, kita permasalahannya kita tanggung jawab, nanti kalau ada rusak ada apa kita juga memperbaiki, juga kita mengembalikan. Pas kita senang mau main kok diambil, kita kan enggak etis. Sekarang itu bende kita minta dari seseorang, entah siapa yang kita mintai dapat segini untuk beli bende. Ada anak yang pengen pinta dodok, kita minta ke orang yang kita pandang kita punya, kita mintai dapat dodok itu kendala kecil itu. Dan kendala sampai saat sekarang, bahkan sampai saat sekarang pun kita tuh belum mempunyai sehelai seragam pun. Kita pinjam ke sana kemari, pas yang dipinjemi pas kebetulan ini dipakai, kita nyampe nyari sampai kemana-mana sampai jam 11 malam kita pinjam. Yang penting anak-anak dapat seragam dan main yang bagus, entah itu dari mana yang penting anak-anak anggota kami dapat seragam dengan semangat dia. Kita sebagai orang tua kita harus mencarikan agar semangat anggota kami. Itu Pak. Sementara saat sekarang itu jujur yang kita hadapi cuman kendala dana untuk pembelian seragam dan sebagainya. Sarpras berarti ya. Sarpras, sarana dan prasarana. Nah ini ngaten nggih, terima kasih Pak Baidowi dan teman-teman. Ini akan saya tandai atau garis bawahi bahwa nuwun sewu bapak-bapak pengampu kebijakan, ini Sabdo Tomo dari Mbledukan dengan segala keterbatasannya tetap semangat dan nguri-uri budaya nggih Mas Moko. Ini mohon diperhatikan. Mohon diperhatikan, nanti jalurnya seperti apa kita dibina lah, agar nanti muncul Sabdo Tomo yang lain di dusun-dusun yang lain. Ini semangatnya yang harus dijaga. Tentunya kita juga minta perhatian dari pemerintah yang terkait. Ngoten Mas Moko. Siap. Ada yang mau ditambahkan mungkin untuk betul menyambung Mas Dio. Jadi perlu dijodohi semangat ini. Karena yang perlu kita teladani itu ternyata apa? Yang tidak dimiliki mungkin dari daerah lain itu semangatnya. Semangatnya pemuda-pemuda, semangatnya para perangkat dusun, misalnya ke Rano Pak Kadus ya tetap tidak bisa. Kurang dorongan ya tetap tidak. Dengan segala keterbatasannya. Benar, jadi memang semua elemen masyarakat itu semua terlibat, berperan. Oke, terima kasih. Ibadah seni kita, salam budaya, lestari.